Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Rian Rio di pendampingan individu dari program Guru Penggerak. Kali ini sudah mulai di akhir-akhir Pak ya? Iya, Alhamdulillah. iya, aduh. Sudah mulai mau ke pendampingan individu 7. Ini dua terakhir. Betul, Varian. Ya. Saat memetik hasil. Hasilnya betul sekali. Betul. Alhamdulillah. Pancar, apa kabar Pancar? Alhamdulillah, Vario. Alhamdulillah. Kali ini kita akan banyak merefleksi ya. Ya, Kemudian, siap. Pada pendampingan ini sebelumnya sudah mengabarkan Bapak bahwasanya sudah ngirim juga angket Pak ya? Iya, betul. Bapak sudah mengambil angket. Iya. Survei feedback 360 derajat. Betul. Yang keduanya yang ada umpan balik dari guru. Iya. Rekan guru, pas sekolah dan sebagainya. Sudah beres Pak? Alhamdulillah. Ya, jadi kita seperti yang dulu, yang pertama kali di PI 2 ya. Iya, PI 2. Sekarang kita lanjut lagi. Ada di PI 7. Betul. Itu masih ada juga, jadi ada feedback yang sebelumnya sudahnya gitu ada ya. Kaitannya. Ada kaitannya gitu. Ya. Untuk juga saja ada embunnya. Ada embunnya. Bangga siap ya. Nyantai lagi saja. Hujan ini ya. Lagi hujan. Ya. Alhamdulillah. Untuk sekarang kita akan pelaksanaan pendampingan. Bapak sudah melakukan kuesioner ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian Bapak sudah ada juga ngisi self evaluation. Alhamdulillah. Kali ini kita akan ngobrol terkait itu yang biasa flashback ke belakang juga ke depannya. Iya, biasa. Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan belakang Pak. Ya, alhamdulillah kemarin sejak kemarin ada lokakarya panen karya itu yang ke-7 luar biasa, itu menampilkan beberapa program yang kita lihat sebenarnya itu ada refleksi buat kita. Betul. Kenapa dikatakan refleksi? Karena mengingatkan program-program yang lainnya itu berkaitan dengan program yang kita gitu, lokal kita, seperti program literasi yang kemarin itu seakan-akan dalam cakupan literasi itu kita saling mengirimkan program, program. Misal dari Dahniar tentang ekodiginya, kemudian dari Soreang itu tentang pemanfaatan sumber daya alam yang berkaitan dengan ramah lingkungan, sehingga ada ekobrik. Di kita pun di setelah kali ini ada literasi, mewujudkan literasi tentang ramah lingkungan juga, Karena apa? Karena di situ dibangun sebuah literasi yang berkaitan dengan alam. Bagaimana kita membaca di bawah pohon yang rindang, bagaimana kita membaca di kelas, bagaimana kita membaca di perpustakaan, atau bagaimana kita membaca atau siswa-siswa membaca sesuai dengan keinginannya. Dia mengambil tempat-tempat yang rindang sambil nyantai, sampai di tempat istirahat seperti itu. Jadi banyak temuan-temuan kita ketika kita lokakarya yang ke-7 itu, di mana kita menampilkan beberapa program, akhirnya mewujudkan satu keinginan untuk mengembangkan program itu di kelas kita masing-masing ke depannya seperti itu. Ya, banyak praktik baik yang lain bisa ditiru juga ya Pak ya? Betul. Ya. Apalagi melalui tadi evadir yang ditanyakan kepada siswa, ditanyakan kepada guru, ditanyakan kepada kepala sekolah itu ada umpan balik dari masing-masingnya seperti itu setelah melaksanakan program. Ya, kita masuk ke bagian inti Pak. Tujuan utamanya yaitu tentang merefleksi perubahan belajar yang sudah lebih dari 6 bulan ini Pak ya. Betul. Kemudian refleksi komunitas praktisi yang sudah Bapak rintis, dan diskusi tentang rencana belajar mandiri yang pertama yaitu kita ngobrol soal tugas modul Pak ya, yang terakhir. Betul. Bagaimana proses pembuatannya, tugas aksi nyata Bapak terkait pembuatan dan artikelnya kan dibuat artikelnya. Betul. Dan pengelolaan program yang mendapatkan murid, bagaimana Pak? Iya. Itu berawal dari kompetensi. Kalau dibilang ini varian biasa saya membuat akronim dari kompetensi. Komnya artinya seru kompak, kemudian T-nya tetap semangat, N-nya enjoy, kemudian C-nya sinergis. Wah, mantap. Jadi kita selalu membuat program seperti itu. Artinya diawali dengan kompetensi murid, kemudian kompetensi guru kelasnya, kompetensi
kepala sekolahnya, kompetensi guru-guru di sekitar, dan kompetensi masyarakat sekitar. Nah, dari situ kemudian muncul sebuah visi dan misi. Visi dan misi. Bagaimana kita membuat mengembangkan manajemen sekolah, mengembangkan pembelajaran, kemudian mengembangkan pemimpin di dalam pembelajaran seperti itu. Jadi program-program yang dibuat selalu berpijak seperti itu. Dengan dasar kalau disingkat oleh saya itu artinya harus menapak kepada program yang jelas, kemudian lini masa yang jelas, kemudian rencana yang jelas seperti itu. Jadi dibuatnya di mana? Ketika kita bermusyawarah, ketika kita membuat komunikasi praktisi, ketika kita membuat suatu komunitas, mungkin komunitas di sekolah itu dengan WA-nya, WA grupnya, komunitas di melalui komunitas dengan guru-guru kelasnya atau guru-guru bidangnya, sehingga itu akan nanti mewujudkan suatu program yang memang dapat dimanfaatkan oleh kita, oleh murid dan oleh masyarakat sekolah. Seperti itu. Ya. Seperti biasa refleksi itu ada bukan hanya pemahaman tapi perasaan, ya? Betul. Perasaan Bapak setelah melewati tugas ini gimana, Pak? Iya. Karena yang namanya refleksi itu adalah merenung, kemudian yang namanya refleksi itu bagaimana kesan dan pesan setelah kita melaksanakan beberapa program yang kita lewatkan itu. Bukan main, Pak Rian, 5 bulan itu bukan main. Mengesankan sekali. Dikisahkan dalam 1.1 itu apa tentang bagaimana kita memahami, bagaimana kita melaksanakan filosofi pendidikan yang dilaksanakan oleh KHD itu. Kemudian yang kedua tentang visi misi, yang ketiganya adalah tentang bagaimana budaya positif, apalagi ada coachingnya seperti itu. Jadi perasaan saya itu pertama menambah wawasan, yang kedua memahami perilaku siswa, kemudian yang ketiganya adalah memahami bagaimana kita berpengalaman atau silaturahmi dengan rekan kerja kita, dengan guru-guru kita, sehingga perasaan saya ini ya alhamdulillah memetik hasil. Kalau di dalam bahasa Sundanya metik hasil ngalah buah. Metik hasil ngalah buah. Filosofi Sundanya ya. Ya, filosofi Sundanya seperti itu. Dan menyebarkan mungkin yang dinamakan silaturahmi seperti itu. Menambah dekat, menambah kolaborasi juga terhadap yang lainnya, menambah wawasan-wawasan yang begitu banyak bagi saya sendiri. Alhamdulillah ya. Ada hikmah yang dapat Bapak petik tadi ya dari pembelajaran itu. Selain silaturahim ada lagi, Pak? Ya, selain silaturahmi adalah ini mentransformasi pendidikan. Yang tadinya di sini itu terus terang yang namanya SD Setra Gali 2 itu pertama ya dinamakan bukan disebut kumuh juga, tapi tempatnya bagus, sarananya bagus, tapi yang memotorinya belum ada. Sebagaimana kompetensi kita yaitu memanage atau mengembangkan sekolah, memanage sekolah dan mengembangkan sekolah. Artinya kita memanage sekolah itu artinya disesuaikan dengan visi misi. Visi misi. Apa visi? Saya dulu ketika masuk penggerak itu di 1.3, bagaimana visi misi sekolah itu diadakan, diwujudkan. Itu dengan akronim berbudi. B-nya berkreasi, B-nya inisiatif, kemudian U-nya unggul, kemudian D-nya disiplin dari Bapak sendiri kan. Tadinya pakai dan sekarang jadi disiplin. Kemudian I-nya iman dan takwa itu dari kepala sekolah. Artinya berliterasi diwujudkan dalam memahami lingkungan itu dan akhirnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekolah, termasuk oleh anak didik kita. Begitu. Apa rencana Bapak terkait pembelajaran yang berdasarkan proses pembuatan tugas 3.3 tadi, Pak, di Asnyarta Bapak ya? Iya. Kedepannya bagaimana, Pak? Ya, kedepannya insya Allah mudah-mudahan dengan adanya motivasi dari Lokakarya 7 itu, kemudian adanya perkembangan transformasi pendidikan dari rekan CGP sendiri melalui kolaborasi, kemudian dari pemahaman yang dari LMS, kemudian dari lihat dialog kita di GIMIT dengan fasilitator, dengan Bapak sendiri sebagai pendamping, kemudian dengan literasi digital yang ditemukan di melalui media. Itu insya Allah 1 bulan ke depan
akan mengembangkan literasi pendidikan melalui ada ekonya kan, eko literasi, eko diginya. Kemudian tak lepas dari ini eko yang dinamakan dengan literasi di bidang agama. Di bidang agama, ya di bidang agama. Ya tentunya itu akan membantu kita, istilahnya akan meluruskan kita terhadap hal-hal yang bernuansa agama atau Islam ya. Contohnya seperti ini Pak, ketika kita mau misalnya di sekolah dengan anak-anak misalnya, dengan anak-anak mau mau mengembangkan literasi 15 menit membaca, itu biasanya kita baca dulu Al-Falah, Anas, kan berdoa dulu seperti itu. Kemudian ada sedikitlah memotivasi kepada siswa bagaimana manfaatnya belajar ke depan, bagaimana manfaatnya kita berliterasi, bagaimana kita manfaat mengelola lingkungan, sehingga ketika mau belajar anak sudah siap belajarnya gitu, karena ada motivasi agama. Jadi literasi agamanya juga harus dikembangkan. Literasi religi ini literasi religi betul. Penting sekali, memang basic bagi siswa kita ya. Betul. Karena kalau misalnya anak sekonyong-konyong mau belajar tanpa ada religi, dia seakan-akan hampa. Ya, seakan-akan hampa. Alhamdulillah, saya dukung sekali Pak. Ya, ini juga nyambung dengan mata pelajaran Bapak yang di Ampuh Pak ya. Betul ke PAI-an. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita kan merefleksikan perubahan dan pembelajaran yang sudah diterapkan Bapak selama 8 bulan mengikuti program PGP ini. Setelah Bapak 8 bulan ini, perubahan apa yang Bapak rasakan berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Kita melihat kompetensi itu berada di visi dan misi guru penggerak. Visi guru penggerak itu sering dikatakan kan mandiri, kemudian berkreasi, inovasi, dan berpihak kepada murid. Ya, artinya begini Pak, ketika di situ ada ketimpangan atau keganjilan. Kenapa saya mengatakan ketimpangan keganjilan? Ketika pertama sebelum saya masuk ke guru penggerak ini, memang belajar ya seperti biasa saja, membaca, kemudian menulis, menerangkan, ceramah, udah sekitaran itu. Tapi sekarang setelah masuk ke guru penggerak, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran KSE, kompetensi dan sosial emosional. Kemudian ada pembelajaran yang dinamakan mewujudkan murid Pancasila itu seperti itu. Akhirnya di situ anak setelah adanya masuk pembelajaran berdiferensiasi, anak bisa mengendalikan emosional di kelasnya. Biasanya kalau sedang belajar itu ramenya bukan main, tapi tidak terarah, rame gitu. Tapi setelah masuk ke guru penggerak, rame, tapi sekarang terarah, ramenya diskusi. Kemudian ramenya dia istilahnya saling mempertanggungjawabkan. Ramenya misalnya ada sampah, ramenya berdiskusi, ini nih sampah harus dibawa, harus dibuang ke tempatnya. Jadi tidak ditambah lagi sampahnya, malah sekarang diambil gitu. Dengan istilahnya inisiatif diri sendiri seperti itu. Kemudian tentang misal ketika masuk yang tadinya mengucapkan salamnya dia dengan tidak ramah, sekarang mengucapkan salamnya pakai hati, pakai istilahnya pakai ruh. Jadi ketika dia mengucapkan salam hikmat, kemudian ketika belajarnya hidup, diskusinya kemudian dia belajarnya juga semangat, tidak istilahnya kalau belajar tidak disuruh-suruh atau oleh orang tua diperingatkan, tidak. Jadi ya maju sendiri dalam artian dia sadar terhadap pembelajaran itu. Sebelum saya tanya sudah dijawab sama Bapak nih. Tampak pada murid juga ya, jadi bukan hanya Bapak saya, tapi pada murid juga ya. Alhamdulillah. Saya memang tanya itu pada tadi. Benar. Sekarang yang selanjutnya Pak, pertanyaan ketiga sama lagi, kedua yang kelewat tadi. Jawab Bapak. Apa saja yang membuat perjalanan Bapak itu sudah cukup memuaskan Pak? Ya, cukup memuaskan. Karena saya telah disemangati oleh Parian dan disemangati oleh pelajaran 1.1 tentang apa? Filosofi belajar KHD. Ya. Apa saja di situ, bahwa murid itu harus dianggap sebagai kita itu harus dianggap sebagai petani dan murid itu sebagai kebunnya. Gitu. Di mana di kebun itu
kalaupun misalnya ada bibit yang bagus, tapi kita harus memelihara bibit itu sehingga terhindar dari hama-hamanya. Apa hama-hamanya itu? Yaitu lingkungan tadi. Itu lingkungan tadi. Kalau tidak, kita bisa istilahnya di dalam kelas itu mengarahkan, mengcoach atau membimbing. Kalau tidak seperti itu, insya Allah pembelajaran tidak akan istilahnya terminus. Tapi kalau ada itu, ada arahan, bimbingan, bagaimana kita sebagai petani atau sebagai tukang kebun. Artinya fungsi kita itu ya kepada murid itu membimbing, membina, mengarahkan. Tapi bukan menceramahi. Untuk mendidik bagaimana dia bertanggung jawab terhadap pembelajaran seperti itu. Sadar dia akan belajar, sadar akan kedisiplinan, sadar akan memotivasi dirinya untuk berkembang, dan sadar dirinya akan merubah diri, dan sadar dirinya untuk merubah akhlak dari yang tidak baik menjadi yang baik. Bagaimana dia menghormati sesamanya, menghormati gurunya, dan menghormati di lingkungan sekitar sekolahnya seperti itu. Lalu tadi kan yang sudah memuaskan Pak ya, yang sekarang hal apa yang cukup menantang bagi Bapak selama 8 bulan ini Pak? Ya, yang menantang adalah pertama tentang kompetensi siswanya. Kompetensi siswanya. Siswa itu kalau misalnya tidak diajak ngobrol, dia akan pasif. Tapi kalau sudah diajak ngobrol di coaching itu, kompetensinya muncul. Ada yang ke olahraga, ada yang ke agama, ada yang ke pidato, ada juga yang mendongeng seperti itu. Jadi itulah yang menjadikan istilahnya kompetensi siswa itu menjadi unggul, menjadi unggul karena kita sering berdialog dengan siswa, sering kita dikatakan komunikasi asertif. Artinya komunikasi yang mengarahkan kepada siswa untuk mengunggulkan kompetensinya sendiri tanpa kita kita arahkan, tapi dia mengarahkan sendiri, dan akhirnya jalan keluarnya dijawab oleh siswa sendiri. Gitu. Alhamdulillah. Sekarang kita ngobrol soal komunitas praktisi Pak ya, yang sudah Bapak rintis. Apakah Bapak sudah merintis komunitas praktisi di sekolah, dan jika sudah ada, bagaimana komunitas itu sudah mulai berproses Pak? Ya, bukan mulai berproses lagi, sekarang malah menampakkan hasil. Karena apa? Komunitas praktisi dibuat melalui WA grupnya. Kemudian komunitas praktisi dibuat melalui kelompok-kelompok yang menghidupkan komunikasi. Ya, di antaranya guru dengan guru. Ada di 2 kelompok, grup Sega, grup Dega 2, kemudian grup PNS, grup honorer. Kemudian di dalam siswanya juga ada grup materi kelas, grup tanya jawab antara guru dengan guru, tanya jawab dengan siswa. Kemudian ada grup guru dengan orang tua siswa. Insya Allah di situ akan terbina komunikasi antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa, kemudian antara guru dengan orang tua, antara guru dengan guru gitu, di WA group. Kemudian juga ada komunitas praktisi melalui Gimit. Jadi ada obrolan-obrolan di Gimit itu. Biasanya kalau di Gimit itu tentang refleksi bagaimana keberhasilan siswa, bagaimana kemajuan siswa, dan bagaimana mungkin kendala-kendala siswa di dalam belajar. Itu selalu ditanyakan kepada orang tua dan ditanyakan kepada muridnya. Agar apa? Agar terciptanya manajemen belajar yang baik. Gitu. Nah, lalu apa saja perubahan yang menyenangkan yang Bapak alami dari rekan dari komunitas praktisi Bapak? Ya perubahan yang menyenangkan itu diantaranya perubahan yang memang bisa dimanfaatkan melalui siswanya sendiri. Yang tadinya siswa pasif sekarang jadi aktif dalam berdiskusi. Kemudian yang kedua yaitu perubahan yang menyenangkan itu perubahan yang tadinya pasif berkomunikasi antara guru dengan guru sekarang jadi aktif. Karena apa? Karena adanya pemahaman saling mendukung, pemahaman saling menyelamatkan, pemahaman saling silaturahmi, atau pemahaman saling ingin mengedepankan kemajuan pembelajaran. Sehingga misal ada siswa yang nakal, ada siswa yang nakal. Ini nanti didiskusikan antara guru dengan guru, atau antara guru mapel dengan guru kelas. Ya,
biasanya ada di situ ada pembicaraan. Pancar, ini pancar guru agama. Nah, bagaimana cara mengatasi akhlak, bagaimana cara mengatasi diskusi agar hidup dan agar lancar seperti apa. Itu ada obrolan dengan guru-guru, sehingga di situ tercipta kebersamaan, tercipta juga silaturahmi yang baik di antara guru dengan guru dan antara guru dengan siswa. Nah, lalu apa rencana Bapak yang ke depan di komunitas ini setelah program ini selesai, Pak? Insya Allah kalau saja ini selesai dengan baik dan lancar, mudah-mudahan baik dan lancar juga. Insya Allah ini bukan saja bergerak hanya di dalam 9 bulan saja, tapi kita bergerak setelah adanya mungkin lulus atau ada hasil dari ini. Insya Allah dengan pemahaman saya melalui LMS, melalui modul, melalui kolaborasi dengan CGP dan Bapak sendiri sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, dan Bu Rina sebagai fasilitator, insya Allah akan dikembangkan dalam sebulan ke depan itu melalui literasi dengan berbagai literasi. Pertama itu mewujudkan literasi di sekolah. Dalam arti itu kan masih banyak yang digarap. Literasi pendidikan melalui pendidikan umum, literasi digital, literasi keperpustakaan, kemudian literasi melalui media-media yang lainnya, begitu dikembangkan. Insya Allah. Dan nanti mungkin ada semacam bagaimana kita membuat komunitas praktisi antar CGP dengan CGP yang lainnya. Iya. Mungkin CGP di Bandung atau mungkin CGP dengan wilayah-wilayah yang lainnya, yang insya Allah di situ akan memperlihatkan pengembangan sekolah atau program-program sekolah yang saling istilahnya mengedepankan bagaimana murid bisa merdeka belajar seperti itu. Nah, terkait dengan komunitas praktis ini, apa yang Bapak harapkan dari dukungan untuk kelancaran komunitas praktis Bapak ini? Ya, yang saya harapkan memang adalah kekompakan di dalam belajar, Pak. Di dalam memimpin pembelajaran. Artinya kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada dukungan dari rekan kerja, dari masyarakat sekolah. Kalau ada dukungan dari rekan kerja, insya Allah memimpin dalam pembelajaran itu akan mudah. Kenapa? Karena setiap ada istilahnya keganjilan, setiap ada halangan selalu dimusyawarahkan dengan rekan-rekan guru. Kemudian dukungan dari kepala sekolah. Kalau misalnya sarana prasarana kalau tidak didukung oleh kepala sekolah, insya Allah pembelajaran itu seakan-akan mati. Karena apa? Ya karena harus ada dukungan sarana prasarana yang diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian dukungan yang ketiga adalah regulasi. Bagaimana kita menciptakan murid pelajar Pancasila kan gitu, ada regulasinya. Kemudian bagaimana kita mensosialisasikan pembelajaran ini melalui KKG, kemudian melalui PGRI, kemudian melalui komunitas-komunitas praktisi yang lainnya yang sekiranya mendukung dalam pembelajaran seperti itu. Apa di dalam kesehatan pun kan ada sebenarnya kontribusi kesehatan di dalam pembelajaran, seperti vaksin kemarin itu. Kalau tidak ada istilahnya dukungan dari yang lainnya yang bersifat istilahnya mendukung terhadap pembelajaran, kesehatan pun atau yang lain, tentu ini akan istilahnya akan menghambat dalam pembelajaran seperti itu. Dukungan berbagai pihak, Pak, ya? Ya, berbagai pihak. Ya, sekarang kita kan diskusi tentang rencana belajar mandiri ke depan setelah program ini. Kita akan melakukan evaluasi untuk persiapan di RT apa ya? Ya. Pasca program ini, setelah Bapak melaksanakan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Ya. Ini sebenarnya rinciannya, Pak, dari 4 kompetensi itu. Yang pertama dikembangkan itu melalui pengembangan diri dan pengembangan orang lain. Itu yang dikembangkan. Kenapa yang dikembangkan pengembangan diri dulu, kemudian orang lain? Pengembangan diri itu termasuk saya, pengembangan saya. Pengembangan saya itu diawali dari mana? Yaitu dari umpan balik. Dari umpan balik siapa? Dari umpan balik rekan guru, dari umpan balik siswa, dari umpan balik kepala sekolah. Bagaimana menilai saya, begitu. Di situ akan ditunjukkan kelemahan-kelemahannya. Yang justru kalau terlihat kelemahannya, insya Allah saya akan merefleksi diri untuk perbaikan ke depan. Itu yang apa istilahnya tujuan pendeknya. Kemudian yang kedua adalah
memimpin pembelajaran. Memimpin pembelajaran itu artinya kita sendiri yang harus memimpin pembelajaran, baik di sekolah, kemudian di komunitas praktisi di luar sekolah seperti PGRI, kemudian guru ngaji seperti itu harus memimpin. Kemudian yang kedua adalah manajemen sekolah. Yang ketiga adalah manajemen sekolah. Bagaimana memanajemen sekolah itu dilihat dari visi misi sekolah itu sendiri. Visi saya di sekolah itu dikembangkan hasil komunikasi dengan rekan guru, dengan musyawarah guru, akhirnya visi keluar, yaitu berbudi itu tadi, berkreasi, berinovasi, disiplin dan iman takwa. Nah, kemudian yang keempat adalah memanage sekolah, mengembangkan sekolah. Artinya setelah kita tahu visi misi, setelah kita tahu kompetensi diri, kemudian kompetensi masyarakat sekolah, artian kompetensi murid juga, kita bisa mengembangkan pelaksanaan manajemen sekolah. Itu bisa dikembangkan melalui program-program yang digulirkan nanti. Itu kan tadi ada evaluasi, kemudian refleksi. Ya, setelah program dikembangkan, kemudian ada refleksi. Bagaimana ini? Apakah dilanjutkan atau tidak? Gitu. Kalau misalnya bagus, baik, dilanjutkan. Atau mungkin dirubah, programnya itu dirubah karena memang dirasa mungkin ini tidak efektif atau tidak fleksibel atau tidak terukur, ya dirubah lagi sesuai dengan keinginan sekolah, keinginan murid, keinginan masyarakat sekolah yang akan dibuatkan nanti program selanjutnya yang lebih baik seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apa indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Bapak rencanakan? Ya, indikator keberhasilan itu yang namanya indikator kan ukuran, ya indikasi. Ya artinya indikator itu ya harus sesuai dengan 4 kompetensi. Yang pertama sesuai dengan kompetensi diri dan orang lain. Yang kedua sesuai dengan bagaimana kita berkompetensi di dalam memimpin pembelajaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memimpin manajerial sekolah. Dan yang keempat adalah bagaimana kita mengembangkan manajerial sekolah itu sendiri. Nah, kalau sesuai dengan itu, insya Allah kompetensi yang ada di program itu akan terwujud, ya, akan berhasil. Gitu. Alhamdulillah. Lalu Pak, apa saja potensi aset sumber daya internal maupun eksternal yang sudah Bapak petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi Bapak tersebut? Oh iya. Aset itu udah diajarkan di LMS di modul itu tentang 3.1 sampai 3.3. Tentang aset itu di 3.2. Kalau 3.1 tentang bagaimana kita mengambil keputusan di dalam pemetaan aset. Aset yang pertama ialah aset manusianya itu. Ya, aset manusia. Di mana aset manusia itu terdiri dari guru, murid, kepala sekolah, orang tua, dan komite sekolah. Di situ dikembangkan melalui kompetensinya bagaimana. Kemudian yang kedua, aset sarana prasarana. Nah, setelah dipetakan, ternyata sarana prasarana ini amat menunjang. Sarana prasarana ketika belajar harus ada kesempurnaan atau adanya hal-hal atau adanya sarana untuk belajar itu bagaimana agar belajar itu bisa tenang, bisa nyaman, bisa dirasakan oleh siswa itu betah di dalam belajar. Ya harus komplit. Kemudian yang kedua, sarana prasarana di perpustakaan, sarana prasarana di lingkungan seperti dipetakan seperti itu. Kemudian aset regulasi juga diperlukan juga, tentang bagaimana apa istilahnya tata tertib, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah atau dikeluarkan kebijakan-kebijakan itu melalui korwil atau melalui kabupaten dan yang lainnya. Nah, kemudian aset-aset tak lupa yaitu tentang bidang kesenian dan keagamaan. Itu juga dapat istilahnya dapat menunjang terhadap program-program yang kita gulirkan seperti itu. Adakah kendala yang mungkin timbul dari Bapak ketika menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Ya, kendalanya ya banyak juga sih. Pertama tentang ini waktu, Pak ya. Waktunya ya seakan-akan kita itu apa istilahnya mepet. Mepet karena apa? Karena banyak program-program di luar ini juga gitu. Yang kedua ya
tentang order. Order artinya tawaran-tawaran dari yang lain, apakah tawaran membuat mengisi materi, mengisi materi keagamaan atau mengisi materi-materi di luar guru penggerak ini gitu. Atau mungkin ya bukan dimungkinkan karena banyak obrolan ringan walaupun itu tidak formal, informal juga. Apa sih guru penggerak itu kan harus dilayani, begitu harus dilayani. Kemudian ya ketimpangan pemikiran dia terhadap bagaimana program guru penggerak, seakan-akan program penggerak itu bagi guru penggerak mah mereka orang-orang yang ingin menjadi kepala sekolah, padahal bukan seperti itu. Harus diterangkan kepada mereka pemahaman yang sebetulnya bagaimana program penggerak itu sebenarnya. Kan gitu, kita itu digerakkan oleh istilah itu sendiri, program guru penggerak. Guru penggerak artinya menggerakkan diri kita sendiri, menggerakkan kepala sekolah, menggerakkan murid, menggerakkan komunitas praktisi, dan menggerakkan hal-hal yang lainnya yang sekiranya bisa mentransformasi pendidikan kepada pendidikan yang lebih baik, seperti itu. Jadi banyak hal hambatan-hambatan yang memang kita harus cerdas berpikir, cerdas menelaah, cerdas memahami, dan akhirnya insya Allah semuanya itu solusinya akan nampak di depan kita, asal kita istilahnya rajin, giat, kemudian kita tekun dalam memahami permasalahan. Itu yang tadi mau saya tanyakan terakhir. Jadi rajin, tekun ya, dan memecahkan masalah itu ya. Betul. Kendalanya. Yang kemudian lanjutnya apa saja strategi untuk Bapak ke depan untuk mengembangkan kompetensi Bapak tersebut? Iya. Sebetulnya mudah sekali varian strategi yang saya kembangkan dikembangkan oleh saya itu yang pertama kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan kerja lillah. 4K ya. 4K. Kerja keras betul-betul kita itu harus benar-benar harus sungguh-sungguh, jangan menyia-nyiakan pekerjaan, menyia-nyiakan waktu. Waktu adalah uang katanya. Pekerjaan adalah sesuatu yang harus dinikmati oleh kita. Kemudian kerja tuntas, ya harus tuntas semuanya. Apalagi ya alhamdulillah setelah masuk guru penggerak itu betul-betul menggerakkan semuanya, menggerakkan komunitas praktisi di kelas, di sekolah, dan di wilayah yang lainnya, di luar kelas secara di dalam kelas secara intern dan eksternalnya di luar kelas. Alhamdulillah. Jadi banyak yang bertanya dan banyak solusi-solusi yang kita raih juga di situ, begitu. Alhamdulillah sudah selesai banyak. Alhamdulillah. Waduh, saya sangat mengapresiasi sekali praktik baik yang Bapak lakukan. Sudah hampir akhir, yang ditinggal satu lagi. Ini PI terakhir ya, satu lagi PI nanti ke depan, kemudian lokal karya 2 kali lagi. PI ke-8. Sekarang PI 7. Terakhir itu PI 8. Saat-saatnya nanti menentukan arah ke depan. Ke depan, betul. Kalau sekarang masih mengevaluasi, merefleksi bagaimana ke depan. Nanti di lokal 8 kita akan lebih merefleksi lagi. Insya Allah. Kita akan mengevaluasi program-program yang sudah kita lakukan. Ke depannya bagaimana, dan kita akan lebih mematangkan lagi program-program kita ke depannya. Juga saya terus memotivasi, mengapresiasi Bapak baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan nanti ke depannya ya. Dan saya pun terus mendukung Bapak di komunitas praktisi di sekolah maupun di komunitas yang lainnya gitu. Alhamdulillah kan Mang Panca luar biasa dengan varian ini dari dulu sampai sekarang selalu kita berkomunitas praktisi sekolah, di PGRI juga, kemudian di guru penggerak juga, sama-sama kita belajar, sama-sama kita memahami, dan sama-sama kita ingin membuat suatu produk yang menghasilkan merdeka belajar. Betul. Biasa kolaborasi Pak ya? Iya, kolaborasi. Apalagi ini varian sebagai orang tua saya mungkin orang tua saya, walaupun usianya muda, tapi pengalamannya luar biasa. Sama-sama Pak, kita sering silaturahim, sering kolaborasi terus. Mudah-mudahan ini bukannya dunia, tapi akhirat Pak ya. Saya juga banyak belajar ya Pak dari Bapak soal keakhiratan. Saya mah banyak dunianya. Enggak juga sama-sama belajar. Dan mudah-mudahan ini jadi trigger kita ke depan bagaimana. Betul saya kata Bapak, jadi guru penggerak ini bukan hanya untuk menjadi kepala sekolah, tapi untuk diri kita sendiri, sebagai guru untuk terus bergerak tanpa disuruh sama atasan. Banyak manfaatnya Pak, banyak manfaatnya. Ya itu saja Panca, terima kasih atas sama-sama Pak. Waktunya, semoga lancar nanti
Saya tunggu gebrakan-gebrakan. Amin, amin. Insya Allah akan saya kabarkan melalui WA, melalui Gmeet atau melalui media-media yang lainnya. Insya Allah. Terima kasih ya. Saya pamit dulu. Terima kasih kepada yang nonton. Semoga manfaat apa yang kita obrolkan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam.